Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Oke teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini aku akan sedikit sharing mengenai tips indah lebaran di rumah aja. Alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini dimana Allah masih kasih kita kesempatan untuk menjalankan hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya berarti kita tinggal menghitung hari lagi untuk menyambut bulan Syawal, atau dimana di bulan Syawal itu hari pertamanya adalah hari raya Idul Fitri. Nah, hari raya umat muslim di seluruh dunia. Jadi harapannya adalah walaupun di lebaran tahun ini kita masih lebaran dengan suasana COVID-19 sama seperti tahun lalu, tapi harapannya tidak membuat kita jadi sedih, tapi kita malah jadi lebih semangat, lebih bahagia, lebih gembira, lebih sukacita untuk menyambut hari raya Idul Fitri ini. Nah, biasanya di hari raya Idul Fitri ini, atau biasa orang Indonesia sebut gitu ya, lebaran, banyak tradisi-tradisi yang kita jalankan gitu ya. Salah satunya adalah tradisi pulang kampung atau biasa disebut mudik. Nah, tapi qadarullahnya di tahun ini pemerintah membuat larangan mudik untuk masyarakat Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang memang punya tradisi tersebut, mudik setiap mau lebaran, harapannya teman-teman tidak sedih atau tidak menyalahkan dengan adanya peraturan ini, tapi kita tetap gembira, kita tetap semangat menyambut lebaran ini, karena sebenarnya salah satu makna dari hari raya Idul Fitri ini adalah merupakan hari kemenangan, dimana maksud dari hari kemenangan ini adalah bulan Ramadan kemarin gitu ya, kita puasa 30 hari, semua umat muslim puasa 30 hari, dimana pas hari raya Idul Fitri ini dianggap umat muslim yang berpuasa tersebut mendapatkan kemenangan gitu ya. Jadi harapannya berarti kan kemenangan, dimana kita berarti senang, gembira, sukacita menyambut itu semua. Jadi tidak ada sedih-sedihan, tidak ada salah menyalahkan gitu, tapi kita tetap terima dengan itu semuanya gitu. Tadi sudah dinotis gitu ya, bahwa lebaran tahun ini kita masih bersama dengan COVID-19, dimana satu hal yang penting dan harus kita pahami adalah bahwa adanya COVID-19 di dunia ini, di Indonesia, merupakan takdir yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun lalu, bahkan sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Bayangkan teman-teman, berarti 50.000 tahun lalu, sebelum adanya kita di dunia, sebelum adanya orang tua kita di dunia, sebelum adanya suasana-suasana yang menggembirakan sebelum-sebelumnya, bahkan tadi ya, sebelum adanya langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menuliskan bahwa di tahun 2019 Allah akan turunkan COVID-19, atau Allah akan kasih wabah virus corona ke dunia. Jadi di situ adalah takdir yang memang sudah Allah tetapkan. Nah, kita sebagai hambanya tidak bisa mengubah takdir tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan, tapi kita sebagai hambanya hanya bisa mengimani takdir tersebut. Nah, yang bisa kita ubah dengan adanya COVID-19 ini adalah respon kita. Bagaimana kita merespon adanya COVID-19 ini pada suasana lebaran gitu. Teringat dalam salah satu surat di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 216, di situ Allah bilang boleh jadi itu baik buat kamu, padahal boleh jadi kamu suka hal tersebut gitu ya, menyukai hal tersebut, tapi menurut Allah itu tapi padahal itu nggak baik buat kamu. Tapi boleh jadi kamu sangat benci hal tersebut, tapi padahal hal tersebut sangat baik buat kamu gitu ya. Allah Maha mengetahui dan kita sebagai hambanya tidak mengetahui. Jadi yang bisa disimpulkan ada dari yang bisa kita artikan dari surat tadi adalah boleh jadi nih adanya COVID-19 ini merupakan salah satu hal yang terbaik dari Allah buat kita. Adanya larangan mudik dari pemerintah yang sudah pemerintah buat, itu jadi salah satu hal yang terbaik buat kita gitu ya. Mungkin aja larangan mudik tadi itu bisa jadi salah satu ikhtiar kita untuk mengurangi angka kejadian COVID-19 di Indonesia, kayak gitu teman-teman. Jadi, respon yang kita bisa berikan, respon yang bisa kita tunjukkan untuk menghadapi lebaran di suasana Covid ini yaitu menerima dan bersabar. Nah, untuk dapat merasakan lebaran yang penuh dengan kegembiraan, lebaran yang penuh dengan semangat, lebaran yang penuh dengan ceria gitu ya, kita harus menerima dulu nih adanya COVID-19 di sekitar kita.
di suasana lebaran ini. Kita harus terima dan kita harus bersabar. Nah setelah itu insya Allah kalau kita udah bisa menerima, maka kita bisa menjalankan lebaran ini sama kayak lebaran-lebaran sebelum adanya COVID-19 gitu. Karena orang yang beriman itu apabila dia bergembira maka dia bersyukur, tapi apabila dia sedih maka dia bersabar. Jadi tadi respon kita adalah menerima dulu dan bersabar. Nah, untuk menjalankan lebaran yang indah, yang asik, yang seru kayak lebaran-lebaran sebelum adanya COVID-19 gitu ya, bisa ketemu keluarga, bisa ketawa bareng, bisa cerita bareng dan lain-lain. Aku punya nih beberapa tips yang mungkin bisa kita sama-sama pakai gitu ya untuk menjalankan lebaran kita tahun ini biar suasananya tuh feel-nya sama kayak suasana lebaran sebelum COVID-19. Nah, tips yang pertama itu adalah walaupun tadi ya kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi kita harus tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga jauh kita gitu ya. Caranya adalah, alhamdulillah nih ya teman-teman, di tahun ini di zaman sekarang ini kita difasilitasi dengan banyak platform, kita difasilitasi dengan banyak aplikasi-aplikasi penunjang yang walaupun kita jauhan dengan keluarga kita, tapi kita bisa ketemu, tapi kita bisa cerita, tapi bisa ngelihat keluarga orang tersebut sehat atau enggak, ceria atau enggak gitu ya gitu. Jadi gunakan aplikasi platform yang memang sudah disediakan, yang memang sudah ada untuk kita tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga jauh kita gitu. Nah, tips yang kedua yaitu kita bisa buat suasana baru. Nah, suasana baru di sini bisa dengan yang pertama mungkin pas malamnya mau lebaran, kita bisa bersih-bersih, kita bisa dekorasi rumah kita dengan yang cantik-cantik, dengan yang bagus-bagus. Kenapa? Tujuannya adalah biar suasananya pas lebaran itu kita tetap bisa merasakan suasana yang gembira, suasana yang bahagia gitu ya, dengan rumah yang bersih, dengan banyaknya dekorasi-dekorasi yang cantik gitu ya. Jadi kita bisa terima dan kita bisa, oh ya ini seru juga ya lebarannya. Nah, di tips yang ketiga ini yaitu kita buat rencana asik bareng keluarga. Misalnya malam-malam sebelum lebaran kita udah ngerencanain nih, besok pas lebaran pagi-pagi kita mau setelah pulang sholat id kita mau makan bareng. Terus abis itu kita mau main game bareng. Abis itu kita mau movie maraton bareng-bareng. Pokoknya kita buat rencana yang memang menurut kita dan keluarga tuh asik gitu. Tapi kalau misalnya kita tinggalnya nggak sama keluarga gitu ya, di tempat kos atau teman-teman asrama sendiri, teman-teman bisa aja buat rencana yang memang menurut teman-teman tuh asik dilakukan sendiri, yang memang rencana tersebut itu tuh bisa membuat feel lebarannya jadi kayak lebaran sebelum adanya COVID-19 kayak gitu teman-teman. Nah, dari tips-tips yang tadi udah aku sebutin, berarti kita itu sebenarnya bisa menjalankan lebaran kita itu dengan lebaran yang indah, dengan suasana yang memang kita inginkan, dengan suasana-suasana yang seru. Asalkan tadi dulu kita bisa terima, kita bisa bersyukur, kita bisa bersabar, dan kita bisa ngejalanin tips-tips yang tadi udah aku kasih tahu gitu. Jadi sebenarnya lebaran itu mau ada COVID-19 atau mau tidak ada COVID-19, maknanya adalah bagaimana kita bisa memaknakan lebaran tersebut menjadi lebaran yang memang indah atau memang menjadi lebaran yang sedih-sedih gitu ya, karena suasana sebenarnya. Nah, dimana kan suasana ini bisa kita ubah, suasananya tadi, respon tadi bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi itu adalah pilihan. Teman-teman bisa memilih, oh aku mau tetap dengan lebaran yang suasananya tuh indah seperti biasanya, atau ya udah deh suasananya sedih aja soalnya nggak bisa ketemu keluarga dan lain-lain gitu. Jadi itu sebenarnya semua pilihan, tinggal kita pinter-pinter maunya seperti apa gitu ya teman-teman semuanya. Jadi semoga di lebaran tahun ini adalah lebaran terakhir kita bersama COVID-19, bersama pandemi virus corona, dan semoga lebaran tahun ini tidak mengurangi rasa bahagia kita, rasa gembira kita, rasa senang kita menyambut hari kemenangan. Segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran teman-teman.